Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rute. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Buana. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada proses pembuatan neraca lajur. Kemudian dari data neraca lajur ini kita akan coba melanjutkan untuk pembuatan laporan keuangan yang pertama. Kita akan buatkan untuk laporan laba rugi. Lalu dilanjutkan dengan membuat laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, dan kita lanjutkan untuk membuat laporan neraca. Oke, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita langsung saja ke laporan laba rugi. Nah, untuk membuat laporan laba rugi ini tujuannya adalah untuk mencari atau untuk mengetahui berapa nilai laba bersih kita. Yang pertama kita akan mendapatkan informasi yaitu laba kotor, kemudian laba bersih sebelum pajak, dan laba bersih setelah pajak. Itu informasi yang akan kita dapat dari laporan laba rugi ini. Nah, untuk menyusun laporan laba rugi, data yang kita gunakan itulah data yang kita sudah selesaikan, yaitu dari neraca lajur. Ya, jadi sekali lagi bahwa untuk mengisi atau menyusun laporan laba rugi, kita akan gunakan data yang telah kita selesaikan, yaitu dari data neraca lajur kolom laba rugi. Ya, di sini kalau kita lihat bahwa kolom laba rugi ini adalah data-datanya ya. Jadi inilah data saldo yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Dimana kalau kita perhatikan data saldo ini itu adalah data saldo, yaitu mulai dari kode 4 sampai kode 9. Inilah data-data yang akan kita coba gunakan untuk menyusun laporan laba rugi ini. Oke, dari data yang ada di sini di neraca lajur, perhatikan bahwa ini yang pertama kita akan coba untuk mencari berapa nilai pendapatan atau revenue kita. Bahwa untuk revenue di neraca lajur kolom laba rugi ini kita fokus pada akun dengan kode 4. Ya, untuk mendapatkan berapa nilai pendapatan kotor kita atau total penjualan kita, itu adalah kita fokus pada kode 4, di mana kode 4 di sini ada dua saldo, yaitu untuk salesnya adalah 1.601.300.000, sedangkan untuk sales returnya adalah 50 juta. Oke, kita masukkan untuk data sales ini ya, atau revenue ini kita ambil dari data akun kode 4 ini, yaitu ada sales dan sales return. Kita masukkan ke sini untuk sales dan sales returnya. Lalu untuk nilai sendiri untuk salesnya kita ambil dari saldo sales di sini untuk kolom laba rugi ya. Di sini ada saldo 1.601.300.000. Kita masukkan ke sini. Oke, 1.601.300.000. Lalu untuk sales returnnya ini adalah 50 juta. Karena sales return ini saldo kontra untuk kategori pendapatan, maka di sini otomatis sales return itu akan mengurangi nilai pendapatan ini. Ya, otomatis akan mengurangi nilai pendapatan, sehingga kita gunakan tanda min di sini atau dalam kurung. Lalu setelah itu kita jumlahkan sales dikurangi dengan sales return, maka di sini didapatlah nilai 1.551.300.000. Inilah nilai bruto kita itu. Oke, selanjutnya setelah kita sudah mendapatkan berapa nilai pendapatan kotor ini ya, maka selanjutnya kita akan coba masukkan atau mencari nilai harga pokoknya. Nah, untuk harga pokok sendiri kita fokus pada kode akun, yaitu kode yang awalnya 5, berarti yang ini. Kode akun 5 ya. Di sini untuk kode akun 5 ada dua akun, yaitu cost of goods sold dan freight paid. Maka di sini kita masukkan untuk akun atau yang masuk dalam kategori cost of goods sold adalah yaitu untuk cost of goods sold sendiri dan freight paid. Nah, untuk nilainya sendiri di sini kita lihat nilainya yaitu 1.193.100.000 ini untuk cost of goods sold, sedangkan freight paid-nya itu adalah 8.800.000. Kita masukkan ke sini nilainya. Oke, setelah itu kita masukkan, baru kita jumlahkan untuk total harga pokok ini. Nah, total harga pokok didapat nilai 1.201.900.000. Oke, setelah kita dapatkan berapa total nilai pendapatan kita, lalu kita akan kurangkan dengan harga pokok ini, sehingga nilai pendapatan bersih ini dikurangi dengan harga pokok, maka didapatlah nilai yaitu 349.400.000
rupiah ya, 349.400.000 rupiah. Inilah yang disebut dengan laba kotor. Ya, jadi nilai total pendapatan dikurangi dengan harga pokok, didapatlah namanya laba kotor. Nah, kenapa disebut laba kotor? Karena di sini belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Nah, untuk mendapatkan laba bersih, maka di sini kita masukkan untuk akun-akun yang masuk dalam kategori biaya operasional di sini. Nah, untuk beban operasional atau biaya operasional di sini di neraca lajur kita fokus pada akun dengan kode awal 6. Berarti yang ini. Oke, kode akun dengan awal 6. Berarti di sini ada advertising expense, telepon and electricity expense sampai dengan other operating expense. Ya, kita masukkan di sini di laporan laba rugi untuk kategori akun yang masuk dari beban operasional. Oke, setelah kita masukkan semua untuk data nama akunnya, baru kita masukkan saldo dari masing-masing akun beban itu. Berarti yang ini. Ya, kita masukkan ke sini. Yang masuk dalam kategori saldo akun beban operasional. Oke, setelah kita dapatkan atau kita masukkan semua akun-akun beban operasional, maka kita jumlahkan ini semua beban operasional. Oke, setelah dijumlahkan, di sini didapatlah nilai 167.625.000. Inilah total biaya operasional. Lalu setelah kita mendapatkan biaya operasional, maka kita kurangkan untuk laba kotor nih. 349.400.000 dikurangi dengan beban operasional atau total beban operasional nih. Maka setelah dikurangi didapat nilai 181.775.000. Inilah yang disebut dengan laba bersih sementara. Nah, kenapa ini disebut sebagai laba bersih sementara? Karena di sini masih ada pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha yang belum kita masukkan. Oke, sekarang kita coba akan masukkan untuk biaya pendapatan di luar operasional, other revenues and gain, dan other expense and loss. Nah, untuk pendapatan di luar operasional di neraca lajur kita fokus pada akun dengan kode 8. Di sini untuk akun dengan kode awal 8 hanya ada satu, yaitu interest revenue. Totalnya di sini didapat 11.420. Oke, kita masukkan pendapatan di luar operasional. Di sini kita masukkan nama akunnya. Lalu kita masukkan nilai saldonya tadi, yaitu 11.420. Oke, itu pendapatan di luar operasional. Sekarang kita masukkan beban di luar operasional. Untuk beban di luar operasional kita fokus pada akun dengan kode awal 9. Berarti ini. Ya. Oke, perhatikan untuk kode awal 9 di sini ada interest expense, bank service charge, dan income tax expense. Nah, untuk catatan bahwa karena kita akan mencari laba bersih sebelum pajak, maka untuk akun income tax expense ini jangan dimasukkan di dalam beban di luar operasional ini. Maka yang masuk dalam beban di luar operasional sementara kita masukkan yang dua dulu, ya interest expense dan bank service charge. Kita masukkan sini. Ya. Interest expense dan bank service charge. Ingat di sini karena kita mau mencari laba bersih sebelum pajak, maka untuk akun income tax expense jangan kita masukkan dulu. Nah, setelah kita mendapatkan laba bersih sebelum pajak dan akan mencari laba bersih setelah pajak, baru untuk akun income tax expense ini nanti baru kita masukkan di terakhir. Oke, untuk interest expense dan bank service charge di sini untuk saldonya adalah 12.480 dan 6.850. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Oke, setelah kita masukkan seluruh pendapatan dan beban di luar usaha, beban di luar operasional, maka kita akumulasi. Pendapatan ini dikurangi dengan beban operasional ini. Maka di sini setelah saya hitung didapatlah nilai min 7.910.000. Ini didapat dari 11.420 dikurangi dengan 12.480 dan dikurangi dengan 6.850. Didapatlah nilai seluruh antara pendapatan dan beban operasional ini adalah min 7.910.000. Oke, karena total pendapatan dan beban ini hasilnya min, maka otomatis akan mengurangi nilai laba bersih sementara ini. Oke, akan mengurangi nilai laba bersih sementara. Tetapi apabila pendapatan di sini lebih besar dari nilai beban dan hasilnya di sini positif atau plus, maka otomatis akan menambah laba bersih sementara. Karena berhubung di sini pendapatan di luar operasional
itu lebih kecil dari biaya operasional atau beban operasional, atau saldo beban operasional lebih besar dari saldo pendapatan, maka di sini hasilnya negatif atau min. Nah, karena negatif maka otomatis mengurangi laba bersih sementara. Oke, setelah dikurangi di sini didapatlah hasil 173.865.000. Inilah yang disebut dengan laba bersih sebelum PPh atau sebelum pajak. Nah, baru setelah kita mendapatkan laba bersih sebelum pajak dan akan mencari berapa nilai laba bersih setelah pajak, baru income tax expense ini kita masukkan. Oke, income tax expense kita masukkan ke sini. Lalu nilai saldonya untuk income tax expense adalah 7.756.500, kita masukkan ke sini. Nah, baru kita kurangkan laba bersih sebelum PPh dikurangi dengan beban pajaknya, yaitu 7.756.500, maka didapatlah nilai sebesar 166.108.500. Inilah yang disebut dengan laba bersih setelah pajak. Dan nilai laba bersih setelah pajak ini harusnya sama dengan nilai laba yang didapat di neraca lajur. Kalau kita lihat di sini laba bersih yang didapat di neraca lajur yaitu 166.108.500 sama dengan laba bersih setelah pajak yang didapat di laporan laba rugi ini. Oke, itu untuk laporan laba rugi selesai. Oke, setelah kita mendapatkan laba bersih setelah pajak yaitu 166.108.500, maka nanti ini akan kita masukkan di laporan perubahan modal di sini. Oke, nah sekarang kita akan coba susun laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Untuk menyusun laporan perubahan ekuitas ini sangat simpel dan sangat mudah. Yang pertama, kita masukkan modal awalnya atau raka kapital. Untuk mendapatkan nilai laba, untuk mendapatkan modal awal atau saldo modal awal, kita bisa lihat di neraca saldo 30 November ya, atau saldo awal. Kita bisa lihat di buku besar di sini. Untuk raka kapital itu berapa nilai modal awalnya di sini. Oke, modal awal raka kapital atau modal raka di sini adalah 366.450. Kita masukkan di sini. 366.450. Oke. Atau bisa juga data ini kalian ambil dari neraca lajur. Ya. Neraca lajur kemudian fokus di kode akun 3 di sini. Oke, fokus di kode akun 3 di sini. Oke. Ya, bisa juga kalian fokus di kode akun 3 ngambil dari neraca lajur. Di sini untuk saldo raka kapital 366.450 kalian masukkan di sini. Kemudian yang kedua, karena di sini ada prive atau raka drawing, sedangkan raka drawing itu adalah pengambilan oleh pemilik untuk keperluan pribadi, maka otomatis ini akan mengurangi nilai modal. Oke, maka kita masukkan di sini untuk raka drawing ya. Lalu kemudian nilainya raka drawing sendiri adalah 25.350. Kita masukkan di sini. 25.350. Oke, modal raka dikurangi dengan prive raka, maka didapatlah modal 341.100.000. Oke, jadi yang pertama tadi kita masukkan modal awal, lalu jika ada prive masukkan prive, lalu prive otomatis akan mengurangi modal awal. Maka didapatlah modal 341.100.000. Oke, baru kita masukkan laba bersih setelah pajak yang kita dapat di laporan laba rugi. Kita masukkan nilai laba bersih setelah pajak ini. Kita masukkan ke sini. Oke, laba bersih setelah pajak. Kita masukkan nilainya tadi adalah 166.108.500. Baru kita jumlahkan nilai modal awal ini ditambahkan dengan laba bersih setelah pajak, maka didapat nilai 507.208.500. Inilah yang menjadi modal akhir dari Tuan Raka tanggal 31 Desember. Dan modal akhir ini yang akan kita masukkan atau yang akan kita gunakan untuk membuat laporan neraca ini. Oke. Oke, tadi ya itu cara membuat laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, kita masukkan modal awal. Lalu kemudian yang kedua, jika ada prive, kita masukkan prive dan prive itu otomatis akan mengurangi nilai modal. Lalu setelah kita kurangkan dan kita dapatkan hasilkan berapa nilai modalnya, baru kita masukkan laba bersih setelah
pajak, di mana nilai laba bersih setelah pajak ini kita ambil dari laporan laba rugi yang sebelumnya kita selesaikan. Oke, setelah kita masukkan nilai laba bersih setelah pajak, baru kita jumlahkan modal ditambah dengan laba bersih setelah pajak. Didapatlah nilai 507.208.500 dan inilah yang namanya modal akhir dari Tuan Raka tanggal 31 Desember. Oke, itu cara menyusun laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Sekarang kita masuk ke laporan neraca. Oke, kita tahu bahwa laporan neraca ini adalah laporan yang terkait dengan harta, hutang, dan modal. Di mana nanti setelah kita akumulasi jumlah harta itu harus seimbang dengan jumlah hutang dan modal yang ada di UD Buana. Oke. Untuk bentuk laporan neraca sendiri kira-kira seperti ini bentuknya, ada sisi sebelah kiri dan ada sisi sebelah kanan. Di mana sebelah kiri itu digunakan untuk menyusun atau mencatat seluruh nilai harta, baik itu harta lancar dan harta tak lancar. Sedangkan di sisi sebelah kanan atau pasifa, jadi ada sisi aktiva, sisi pasifa. Di mana untuk sisi sebelah kanan atau sisi pasifa ini berisi informasi tentang seluruh nilai hutang dan nilai modal. Oke, sekarang kita mulai susun untuk laporan neraca sendiri. Nah, sama dengan laporan laba rugi bahwa sumber yang kita gunakan tadi adalah dari laporan neraca lajur ini. Oke ya, jadi sumber yang kita gunakan adalah laporan dari neraca lajur. Kalau tadi laporan laba rugi kita mengambil data dari neraca lajur kolom laba rugi, maka untuk menyusun neraca atau laporan neraca kita akan mengambil data di neraca lajur kolom neraca ini. Oke, berarti yang ini. Inilah data yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan neraca. Oke, saya kasih tanda warna hijau untuk membedakan dengan laba rugi tadi. Oke, yang pertama untuk menyusun laporan neraca yang pertama kita akan coba masukkan atau akan hitung nilai harta lancar atau current asset. Di mana untuk current asset sendiri di neraca lajur perhatikan untuk kode akun aset itu adalah kode akun yang awalnya kode 1. Berarti ini. Nah, untuk yang masuk kategori current asset atau harta lancar itu adalah untuk akun yang kode awalnya 1 dan awal keduanya atau kode keduanya adalah kode 1. Nah, kalau kita lihat di sini untuk kode akun harta atau yang awalnya 1 dan huruf keduanya atau angka keduanya diawali dengan angka 1 juga itu adalah untuk kode akun ini cash in bank sampai dengan prepaid tag. Perhatikan 1 strip 1, 1 strip 1, 1 strip 1 sampai dengan 1 strip 1 900. Ini adalah kode akun yang masuk dalam kategori current asset. Kemudian yang kedua, di sini ada 1 strip 2, 1 strip 2. Ini nanti akan kita masukkan atau kita golongkan dalam kategori akun harta tak lancar atau fixed asset. Oke, kita masukkan dulu untuk akun-akun yang masuk dalam kategori harta lancar atau current asset, yaitu dimulai dari cash in bank sampai dengan prepaid tag. Kita masukkan di sini. Ya. Lalu untuk nilainya sendiri, nilainya adalah berarti yang ini. Oke, berarti sampai dengan prepaid tag berarti yang ini. Ya, ini adalah akun untuk kategori current assetnya. Dan di sini ada satu akun yang ada di sebelah kanan atau di sisi sebelah kredit. Untuk allowance for debt full debt ini adalah kategori akun kontra dan nanti dalam penulisannya di laporan neraca ini kita gunakan tanda min karena otomatis akun dengan kategori akun kontra itu akan mengurangi nilai harta itu sendiri. Contohnya di sini ya, kita gunakan tanda min di sini. Ya, seperti itu. Oke, setelah kita masukkan untuk kategori akun current asset beserta nilai saldonya, maka kita akan jumlahkan di sini. Setelah kita jumlahkan di sini didapatlah nilai sebesar 1.556.515.000. Inilah total dari current asset. Oke, kita masukkan di sini kategori current asset. Oke. Lalu yang kedua, kita akan masukkan akun-akun yang masuk dalam kategori fixed asset atau harta tak lancar. Di mana di dalam neraca lajur tadi untuk kategori harta tak lancar itu hanya ada dua akun, yaitu equipment at cost dan equipment akum debt. Kita masukkan ke sini untuk dua akun itu, equipment at cost dan equipment akum debt.
Nilai saldonya sendiri kita lihat di sini, kita fokus di kolom neraca. Untuk nilai saldonya kita hitamkan biar tidak mengacaukan. Nah, untuk akunnya sendiri adalah ini. Oke, untuk equipment at cost ya, untuk equipment at cost di sini saldonya ada di sisi debit, sedang equipment akum debt ada di sisi sebelah kredit. Untuk equipment akum debt ini adalah kategori akun kontra. Berarti nanti di sini akan mengurangi nilainya. Oke, kita masukkan. Ya, kita lihat di sini untuk equipment at cost 63.300.000, sedangkan equipment akum debt min 17.750.000. Kita jumlahkan di sini, maka didapatlah nilai 45.550.000. Ini adalah total dari fixed asset. Lalu kemudian setelah kita dapatkan nilai current asset dan fixed asset, kita jumlahkan ini. Oke, kita jumlahkan ini, maka didapatlah nilai itu sebesar 1.602.065.000. Inilah yang disebut dengan total aset di sini. Ya, ini adalah total aset. Lalu sekarang kita masuk ke sisi sebelah pasif, ada current liabilities ya. Nah, untuk hutang sendiri kita lihat di sini di neraca lajur, berarti untuk current liabilities ya, untuk kategori hutang kita fokus pada akun yang kode awalnya 2. Berarti yang ini. Ya, berarti yang ini. Ini adalah kategori akun hutang. Nah, yang masuk dalam kategori hutang lancar itu adalah kode akun yang awalnya 2 dan kode akun yang kedua itu awalnya 1. 2-1, 2-1, 2-1. Ya, ini. Berarti untuk yang masuk kategori current liabilities atau hutang lancar itu adalah akun account payable sampai dengan PPN outcome. Oke. Saya sampai dengan PPN income, sorry. Ini ya, 2-1 ini. Oke, sekarang kita masukkan akun payable sampai dengan PPN income ke sini, ke dalam laporan neraca untuk masuk kategori akun current liabilities. Oke, atau hutang lancar. Lalu kemudian untuk nilainya sendiri kita ambil dari sini. Oke, berarti yang ini. Oke, kita hitamkan dulu. Ya, berarti yang ini ya. Oke, dari sini sampai sini. Ya, PPN income. Ya, ini adalah nilainya dari current asset. Kita masukkan ini ke dalam laporan neraca di sini. Ya. Oke, kita masukkan. Nah, lalu setelah kita masukkan nilai saldo untuk masing-masing akun current liabilities, kita jumlahkan. Setelah saya jumlahkan di sini dapatlah nilai untuk total current liabilities itu adalah 809.856.500. Oke, lalu kita masukkan untuk akun yang masuk dalam kategori long term liabilities. Kita masuk di neraca lajur, kita lihat untuk yang masuk dalam kategori long term liabilities itu hanya ada akun, yaitu Bank Mandiri Loan, yaitu 2-2. Ini berbeda dengan kode akun hutang yang di atasnya yang masuk dalam kategori current asset. Ya, yang kategori current asset tadi kode akunnya diawali dengan angka 2, kemudian angka digit kedua diawali dengan angka 1. Sedangkan untuk kode akun yang awalnya 2, kemudian digit kedua diawali dengan akun kode 2, berarti masuk ke dalam kategori long term liability. Di sini hanya ada satu, yaitu Bank Mandiri Loan. Total nilai saldonya itu adalah 285 juta rupiah. Kita masukkan ke sini. Oke, tadi long term liabilities. Nilainya karena hanya ada satu, kita langsung masukkan ke sebelah kanan. 285 juta. Sesuai dengan yang ada di neraca lajur tadi untuk long termnya. Oke, setelah kita masukkan untuk long term dan current liabilities ya. Sekarang kita akan coba masukkan untuk nilai modalnya. Nah, catatan untuk nilai modal bahwa nilai modal ini kita ambil dari laporan perubahan modal ini. Berarti yang ini kita ambil ya. Jadi khusus untuk modal, untuk yang masuk dalam modal di laporan neraca itu bukanlah modal yang diambil dari neraca lajur yang kode akun 3, bukan yang ini ya, tetapi modal yang kita masukkan di laporan neraca itu adalah modal akhir hasil dari laporan perubahan modal yang barusan tadi kita selesaikan. Kita ambil nilai modal akhirnya ini 507.208.500, kita masukkan di kolom neraca sini. Ini untuk modal atau raka kapital 31 Desember. Kita masukkan nilainya di sini 507.208.500.
Oke, sekali lagi bahwa untuk modal di laporan neraca jangan mengambil saldo yang ada di neraca lajur, ya, bukan yang ini, tetapi yang di laporan neraca, yang masuk di laporan neraca itu adalah modal dari laporan perubahan modal yang sebelumnya kita selesaikan, yaitu kita ambil dari nilai modal akhir 31 Desember ini. Oke, setelah kita sudah dapatkan nilai current liabilities, long term liabilities, dan raka kapital 31 Desember, ini kita jumlahkan. Setelah saya jumlahkan, di sini didapatlah nilai yaitu 1.602.065.000. Nilainya sama. Jadi total aset sama dengan total liabilities plus equity, atau total harta sama dengan total hutang plus modal. Seperti itu laporan neraca. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini atau pembahasan pada pertemuan kali ini kita cukupkan, yaitu terkait dengan laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah laporan neraca. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.